Malam itu, langit di atas ibu kota Majapahit berubah menjadi merah seperti darah. Angin berhembus kencang dari arah barat, membawa suara yang membuat para penjaga istana merinding. Suara itu bukan petir, bukan pula gemuruh badai, melainkan suara ribuan langkah kaki prajurit yang sedang bergerak menuju jantung kerajaan terbesar di Nusantara. Dung, dung, dung. Genderang perang ditabuh tanpa henti. Di atas tembok benteng kota, para prajurit Majapahit berdiri tegang. Api obor bergetar di tangan mereka. Dari kejauhan terlihat lautan cahaya obor yang bergerak perlahan mendekat. Jumlahnya tidak terhitung. Seperti ular api raksasa yang merayap menuju gerbang kerajaan. Seorang prajurit muda menelan ludah. Dewa-dewa sebanyak itu. Komandan penjaga berdiri di sampingnya. Wajahnya keras, namun matanya menunjukkan kekhawatiran. Itu bukan pasukan kerajaan luar. Lihat formasinya. Prajurit muda itu memperhatikan lebih seksama. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Formasi pasukan itu sangat familiar. Seperti strategi perang yang biasa digunakan Majapahit sendiri. Ia berbisik pelan. "Komandan, Pasukan itu tahu cara perang kita." Komandan itu tidak menjawab. Namun di dalam hatinya ia sudah memahami satu hal yang mengerikan. Musuh yang datang malam ini bukanlah kerajaan asing. Musuh itu adalah saudara mereka sendiri. Para bangsawan berkumpul di Balairung Utama. Lampu minyak menyala redup. Mahapatih kerajaan berdiri di tengah ruangan dengan wajah dingin seperti batu. Di hadapannya berdiri Panglima Arya Wiranata. Di tangannya terdapat sebuah surat rahasia yang baru saja ia temukan. Surat itu berisi satu nama. Nama orang yang selama ini sangat dipercaya oleh kerajaan. Arya menatap Mahapatih dengan wajah pucat. "Mahapatih, jika ini benar, maka kita sedang menghadapi pengkhianatan terbesar dalam sejarah Majapahit." Mahapatih perlahan mengambil surat itu. Matanya membaca nama yang tertulis di sana. Sesaat kemudian, tangannya mengepal kuat. Tidak, ini tidak mungkin. Namun jauh di dalam hatinya, Mahapatih tahu satu hal. Jika nama itu benar, maka perang saudara Majapahit tidak akan bisa dihindari lagi. Pada saat yang sama, di tengah pasukan pemberontak yang sedang bergerak menuju ibu kota, seorang pria berdiri di atas kudanya. Ia mengenakan baju perang merah gelap. Matanya tajam menatap tembok kota Majapahit yang kini mulai terlihat di kejauhan. Di belakangnya berdiri ribuan prajurit. Ia mengangkat tangannya perlahan. Pasukan langsung berhenti. Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang, "Malam ini, Majapahit akan menentukan nasibnya sendiri." Apakah kerajaan ini masih layak berdiri, atau sudah waktunya digantikan? Dan tanpa seorang pun di istana menyadarinya, pria itu bukan hanya seorang pemberontak. Ia adalah seseorang yang pernah berdiri sangat dekat dengan singgasana kerajaan. Pada masa kejayaannya, Majapahit adalah kerajaan yang ditakuti sekaligus dihormati di seluruh Nusantara. Dari Sumatera hingga Papua, nama Majapahit menjadi simbol kekuatan dan kejayaan. Namun seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Setelah wafatnya para tokoh besar yang pernah menyatukan Nusantara, keseimbangan kekuasaan di dalam kerajaan mulai berubah. Para bangsawan mulai memiliki ambisi sendiri.
Para panglima militer mulai membangun pengaruh masing-masing. Dan wilayah yang jauh dari pusat kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Mahapatih kerajaan memahami bahwa situasi ini sangat berbahaya. Ia sering berkata kepada para pejabat istana, "Kerajaan besar jarang runtuh karena musuh dari luar. Biasanya, ia runtuh karena perpecahan di dalam." Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kata-kata itu akan menjadi kenyataan secepat ini. Kini, ribuan pasukan sedang bergerak menuju ibu kota Majapahit. Pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang dulu merupakan bagian dari kerajaan itu sendiri. Jika pertempuran benar-benar terjadi, maka ini bukan sekadar perang. Ini adalah perang saudara. Nama pria yang tertulis dalam surat rahasia itu adalah Adipati Jayakerta, seorang bangsawan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung kuat kerajaan. Ia pernah menjadi panglima perang yang sangat dihormati. Bahkan beberapa tahun lalu, ia adalah salah satu tokoh yang membantu memperluas wilayah Majapahit. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Jayakerta mulai jarang terlihat di ibu kota. Ia lebih sering berada di wilayah barat kerajaan. Secara resmi, ia mengatakan bahwa ia sedang memperkuat pertahanan wilayah. Namun, Mahapatih kini mulai menyadari bahwa mungkin ada alasan lain di balik itu. Di balairung istana, Arya Wiranata berdiri di hadapan Mahapatih. "Mahapatih, saya mendengar sendiri rencana mereka." Mahapatih mengangkat kepala. "Berapa jumlah pasukan Jayakerta?" "Setidaknya 10.000. Beberapa bangsawan yang hadir langsung terkejut. 10.000? Arya melanjutkan. "Dan kemungkinan masih ada pasukan lain yang belum terlihat." Mahapatih terdiam sejenak. Jumlah itu cukup besar untuk mengancam ibu kota. Terlebih jika ada pengkhianat di dalam istana. Mahapatih berkata pelan, "Jika Jayakerta berani menyerang ibu kota, berarti dia yakin memiliki sekutu di dalam." Arya mengangguk. "Dan saya khawatir sekutu itu memiliki kekuasaan besar." Di dalam istana, ketegangan mulai terasa di antara para bangsawan. Beberapa dari mereka diam-diam mulai saling mencurigai. Ada yang percaya Jayakerta benar-benar pengkhianat. Namun ada juga yang merasa bahwa pemberontakan itu mungkin memiliki alasan lain. Salah satu bangsawan tua berkata dengan suara rendah, "Jayakerta bukan orang bodoh. Dia tidak akan memberontak tanpa alasan." Ucapan itu membuat ruangan menjadi sunyi. Mahapatih menatap tajam ke arah bangsawan itu. "Maksudmu, kerajaan ini yang bersalah?" Bangsawan itu langsung menunduk. "Saya hanya mengatakan bahwa terkadang pengkhianatan lahir dari ketidakadilan." Ucapan itu membuat konflik politik di dalam istana semakin rumit. Menjelang tengah malam, pasukan Jayakerta akhirnya tiba di luar tembok kota Majapahit. Api obor mereka menyala seperti lautan api di kegelapan malam. Di atas tembok benteng, pasukan kerajaan sudah bersiap. Busur ditarik. Tombak diarahkan keluar. Arya Wiranata berdiri di barisan depan. Ia memandang pasukan pemberontak dengan wajah tegang. Lalu ia melihat seseorang maju ke depan pasukan itu. Seorang pria dengan baju perang merah. Jayakerta. Ia mengangkat tangannya. Pasukannya berhenti. Lalu ia berteriak, "Aku tidak datang untuk menghancurkan Majapahit. Aku datang untuk menyelamatkannya dari para pengkhianat yang bersembunyi di dalam istana." Kata-kata itu membuat para prajurit di atas tembok saling berpandangan. Apakah ini benar-benar pemberontakan? Atau justru perebutan kebenaran? Di dalam istana, sebuah rahasia mulai terungkap. Arya menemukan bukti bahwa memang ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang diam-diam berhubungan dengan Jayakerta. Namun, identitas orang itu masih belum jelas. Satu-satunya petunjuk adalah sebuah lambang keluarga bangsawan yang ditemukan dalam surat rahasia.
Mahapatih melihat lambang itu dengan wajah serius. Jika ini benar, maka orang ini memiliki akses langsung ke ruang strategi kerajaan. Artinya, ia bisa saja membuka gerbang kota kapan saja. Di luar tembok kota, Jayakerta mulai mempersiapkan serangan. Ia tahu bahwa waktunya tidak banyak. Jika ia terlalu lama menunggu, bala bantuan kerajaan bisa datang. Di dalam kota, Mahapatih memerintahkan seluruh pasukan bersiap menghadapi pengepungan. Arya Wiranata berdiri di tembok benteng. Ia memandang pasukan pemberontak yang kini bersiap menyerang. Di dalam hatinya, ia hanya memiliki satu harapan, bahwa kerajaan ini masih bisa diselamatkan. Namun, jauh di dalam istana, seseorang sedang berjalan menuju ruang gerbang utama. Di tangannya terdapat kunci besar gerbang kota. Tengah malam akhirnya tiba. Langit di atas Majapahit dipenuhi asap obor dan debu perang. Pasukan Jayakerta mulai bergerak. Genderang perang ditabuh keras. Di atas tembok kota, para pemanah kerajaan menarik busur mereka. Arya mengangkat tangannya. Siap? Namun sebelum panah pertama dilepaskan, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kota. Kreak! Semua orang menoleh. Gerbang utama kota perlahan mulai terbuka. Arya terkejut. Siapa yang membuka gerbang? Di dalam istana, Mahapatih juga mendengar suara itu. Ia langsung berdiri. Tidak. Ini tidak mungkin. Seseorang benar-benar telah mengkhianati kerajaan. Dan saat gerbang itu terbuka, pasukan Jayakerta langsung menyerbu masuk ke dalam kota. Pertempuran besar Majapahit akhirnya dimulai. Namun di tengah kekacauan itu, Arya Wiranata melihat sesuatu yang membuatnya semakin terkejut. Orang yang membuka gerbang kota adalah seseorang yang selama ini berdiri di sisi Mahapatih, seseorang yang sangat dipercaya oleh kerajaan. Arya berbisik pelan dengan wajah tidak percaya. Jadi, selama ini, dialah pengkhianatnya. Namun semuanya sudah terlambat. Perang saudara Majapahit kini telah dimulai. Dan malam itu, kerajaan terbesar di Nusantara benar-benar berada di ambang kehancuran. Namun, yang belum diketahui siapapun adalah bahwa di balik semua kekacauan ini, masih ada satu rencana yang jauh lebih besar. Sebuah rencana yang bisa mengubah takdir Majapahit selamanya. Dan rencana itu baru saja dimulai.